Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang paling kenceng, mudah-mudahan cepat ke tanah suci sekeluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ji'tum bihi as-sihr inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Shadaqallahu 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina layla. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang jawaban itu sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Bareng yuk. 1 2 3. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadikan kita diberkahi Allah dan telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah antara Gus Samsudin dan pesulap merah. Bapak, temanya apa Bu? Antara Gus Samsudin dan di sini ada pesulap hijau. Santai ya. Saya ambil dari buku guru saya, pakar ruqyah senior. Kalau saya ruqyah mungkin 15 tahun, yang ngarang buku ini mungkin sudah 30 tahun. Jadi separuhnya mungkin. Kalau yang ngarang buku ini mungkin sudah 50 tahun mungkin. Nah, judulnya apa Pak? Temanya Pak? Jangan tertipu dengan dukun milenial. Kemarin saya habis datangi seorang dukun. Aku asli juga sering datangi dukun juga. Cuman ora diekspos, ora lebay. Saya datangi, kemudian saya ngobrol, saya tekankan sama dia. Saya yakin demi Allah, ilmu ruqyah yang saya pelajari, ayat-ayat Al-Quran yang saya baca, doa-doa Nabi yang saya baca untuk meruqyah lebih hebat daripada mantra-mantra yang kamu baca apapun. Berani didu saya. Langsung ngomong gitu. Masa seorang ustadz, saya tidak sebut nama ya, tidak sebut nama siapapun. Masa seorang ustadz, kadang-kadang seorang kiai, kadang-kadang seorang habis dari pondokan malah yakin dengan mantra-mantra yang notabene kadang-kadang campuran syirkiyah,
daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan tartil. Di dalam suatu hadis saya sebutkan bahwa setiap kali kita membaca ayat Al-Quran, mulut malaikat itu ditempelkan ke dalam mulut kita. Ini saking berkahnya Al-Quran. Terus penyakit apa, masalah hidup apa, atau sihir apa yang bisa mengalahkan Al-Quran? Tidak akan pernah bisa. Akhirnya di semenjak pertemuan itu sampai sekarang, dukun itu sering nelpon saya. Dukun itu sering apa? Nelpon saya. Pengen lihat ilmu ruqyah kayak apa tuh. Kalau mau lihat, mau lihat. Tapi saya, karena saya jam syutingnya juga semakin padat ya. Karena antara saya Gus Samsudin sama Pusrapnya kan imbang kan kita jadi. Jangan tidak tahu aja ini ya. Jadi saya dari kemarin nanti. Ya. Singkat cerita, dari buku ini Ustadz Fadlan bin Yasir, Ustadz Fadlan Abu Yasir LC mengatakan ketika penduduk negeri jauh daripada iman dan takwa, ketika penduduk negeri jauh daripada apa? Kalau ditanya jawab, kalau suruh nerokin biar ilmunya masuk. Ketika penduduk negeri sudah jauh daripada iman dan takwa, yang pertama murka Allah yang meliputi mereka. Jadi kalau orang itu sudah jauh daripada keimanan, jauh daripada ketakwaan, jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah, jauh daripada ulama-ulama yang soleh, yang baik, maka berarti kita sedang mengundang murka Allah. Kok bisa Ustaz? Kok bisa gitu Ustaz? Jelas ayatnya Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ketika penduduk itu beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan langit akan dibuka oleh Allah. Kita lanjutkan ya. Sekali-kali saya ceramah nyontek. Ketika mereka berpaling dari petunjuk Allah, kesengsaraan hiduplah yang menyelimuti mereka. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, syaitanlah yang menguasai mereka. Dan ketika syaitan menguasai mereka, nafsu syaitanlah yang mereka turuti. Dan jadilah mereka syayatinul insi, setan-setan dari kalangan manusia. Ada tidak setan dari kalangan manusia? Jawab. Ada tidak setan dari kalangan manusia? Ono ning kene. Nah, ono ning kene maju tak gebukane. Setan dari kalangan manusia yang kayak apa? Manusia ketika mendengarkan Allahu Akbar, berisik. Itu berarti setan dari kalangan manusia yang kayak apa? Mendengar dalil man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian tanya kepada dukun tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Kakian cerewet. Setan dari kalangan manusia adalah ketika disampaikan dalil yang sahih, ketika disampaikan ayatnya Al-Quran, hadisnya Nabi, pendapat para ulama dan orang-orang soleh, dia menolak. Meskipun wujudnya seorang kiai, meskipun wujudnya seorang presiden, meskipun wujudnya seorang camat, lurah, atau ustadz sekalipun. Itulah syayatinul ins, setan dari kalangan manusia. Lanjut ya. Lanjut Pak Cukup. Lanjut. Kemudian iblis itu punya kekasih. Pokoknya tak urut kening buku ini ya, tak urut kening. Iblis itu punya kekasih. Iblis telah mempersiapkan para kekasihnya, auliya usyayatin, wali-walinya setan, wali-walinya iblis, yaitu tukang sihir, para dukun, orang yang memberikan harapan-harapan semu dan janji-janji palsu untuk mengatasi segala masalah hidup dengan jalan pintas
yang tampaknya begitu meyakinkan. Maka ada kata-kata dukun itu kalau tidak cabul ngibul apa? Dukun itu kalau tidak cabul, makanya jangan datang ke, karena dukun apa tadi? Cabul dan ngibul. Antara dua. Kalau tidak cabul ngibul, dan bahkan kadang-kadang dua-duanya dia. Kemarin datang kepada saya 4 orang, 2 laki-laki jam 10 malam, 2 laki-laki 2 perempuan. Perempuannya mas ayune ra karuan mas, film. Janda usianya 23 tahun, mau rambutnya panjang, hidungnya mancung, datang kepada Ustadz, saya dilus-lus Ustadz. Mau kira-kira apa mas? Kira-kira? Enggak, maksudnya minta rukyah serius banget atau Ustadz saya minta dirukyah. Ada apa mbak? Iya, setelah saya datang ke dukun itu, katanya sih dukun daerah Ungaran katanya, saya tidak sebutkan nama. Saya diminta kuku saya dan diminta rambut saya. Hati-hati. Pokoknya kalau orang tukang jaluk-jaluk apa? Kuku, rambut, kerudung, kadang sampai ke dalam itu. Kemudian tanya siapa namamu? Siapa nama ibumu? Nah itu ciri-ciri apa? Sing banter kok ragu-ragu tuh. Ciri-ciri apa? Kalau tidak cabul, kok ngerti gitu? Saya ngeling dukun tuh jenengan. Berarti kan ini Ustaz datang kepada saya. Setelah itu Ustaz, saya tidak bisa melupakan dia. Kayak lagunya Evita Mala Ustaz. Kemanapun lihat bayanganmu, dimanapun lihat bayanganmu, oh mbah tuaku gitu. Kelingan wajah dukun itu, dan dukun itu ngomong, mbak, seandainya aku masih muda, kamu akan saya nikahi. Wah keren. Padahal dukunnya umurnya berapa? 70 tahun, 5 banget. 70 tahun ya. Ini kisah nyata. Kemudian tak rupiah. Jadi mbak ini kayak linglung. Jadi nak wong sing linglang linglung hati-hati. Jangan-jangan kukumu atau rambutmu atau pernah minum banyu gendeng, di banyu gendeng dah. Banyu yang dipasangkan mantra-mantra. Itu namanya banyu. Singkat cerita kita rupiah selama 15 menit. Gimana Mbak? Alhamdulillah Ustaz, udah mari Ustaz. Mudah-mudahan benar-benar mari dan tobat kepada Allah. Karena wanita ini adalah LC, ngerti? Apa itu LC? Laskar Cinta. Pemandu. Mau? Ada yang mau? Janda 23 tahun, cantik loh. Ada yang mau dah? Mau. Ya, kalau tobat kan dapat pahala. Lanjut. Jadi kerjaannya apa? Memberi janji-janji palsu, seolah meyakinkan, melipat gandakan uang, apalagi pokoknya kalau ada orang-orang yang bisa apa? Melipat gandakan uang, apalagi. Ayo tuh dibantah aku yo. Yang pertama apa? Melipat gandakan. Yang kedua apa? Apa? Memindahkan penyakit dari penyakit jin ke penyakit manusia. Penyakit dipindahkan ke apa namanya itu? Binatang. Namanya tidak peri ke binatangan. Kemudian apalagi yang biasa dilakukan itu? Ngasih mantra-mantra. Misalnya baca kulhu geni. Tahu kulhu geni enggak? Tahu ora? Ora gol blas tahu. Kulhu geni, kulhu sungsang. Ajian jaran goyang. Lagu ini semua via Valen ya. Mau apa banyak? Terus semar mesem. Apalagi lembu sekilan. Biar zaman yang bodoh tak pelajari kabeh. Jadi biar zaman yang pondok. Karena jenis cah cilik kadang kan nyok penasaran dengan ilmu-ilmu yang apa namanya? Ilmu-ilmu yang tidak benar. Karena yo sini kumpul wong akeh tak urung ustad biyen. Tak wari carane ben wong wedok wis seneng karo kowe. Carane ngene-ngene, tak prakteknya delelah yo ora iso iki. Karena memang wajah melas gitu ya.
Jadi dulu kita seneng men aku nak punya wajah emas itu. Nah aku terdolimi kita bahagia men. Tidak bisa. Kemudian ajian mancing, nanti ajian mancing kenapa? Mungkin tahu tak lakoni ini. Ajian mancing. Jadi jam 7 bengi di saat orang pada tahajud malah ini golek kesurupan. Jadi kalau saya dulu mungkin golek kesurupan. Jadi kalau tidak bisa tidur itu bukannya kita ambil air wudhu, sholat, baca Quran, malah apa? Golek kesurupan. Makan lampu benar tak pangan gitu. Saya pernah ngalami itu Pak. Kemudian tobat kepada ternyata ini ilmu tidak. Itu berawal dari apa? Waktu kecil saya sering didolimi orang. Jadi jangan kalau mau lihat wajah orang yang terdolimi, lihat wajah saya. Sing guyu luwih parah. Sing guyune banter luwih parah meneh. Karena sering didolimi orang, saya masuk kelas 1 SD langsung dipukul orang. Terus nangis karena saya waktu itu masih gembeng, urung dadi perukia, nangis. Masuk pondok nggak guyon seminggu canyaran guyon terus. Kemudian nggak punya mental saya. Hanya terus caranya kan orang itu tak belajar apa tadi? Kudu gini. Wa idza batastum jabarin. Sekali jotos tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Kuwi nek sing ora ngertine jadab. Ngerti apa? Apa jadab ki apa? Jadab apa Mas? Jadab yo meh kaya karomah, meh kaya kalau nabi mukjizat, kalau wali apa? Karomah, kalau apa? Kalau dukun apa? Sekti, semabur. Saya bisa mabur tapi cuma lewat aplikasi editan. Itu jadab. Jadi waktu kecil saya tuh kalau dengar kata orang jadab itu kaget gumun. Jadab kalau sekarang ya mungkin ciri-cirinya gini. Kalau lihat orang dia sakti dibacok rampan, apalagi ditembak mental. Aku nanti tembak mental, tapi gue tembak-tembakan sing gue kayu pring atau apa? Ini kertas itu. Dolanan jangan pasti deh ya Pak ya. Aku mental, orang mati nih. Itu kalau orang kayak gitu lihat yang pertama ya, dia mengamalkan syariat Allah tidak. Apa? Yang kedua, dia mengamalkan sunnah Nabi tidak. Yang nomor 3, dia hidupnya berjamaah atau tidak. Kalau dia masih ada ta'asub, asobiah, tahu asobiah tahu enggak? Nak ngerti ngomong ngerti, nak orang mau ngerti tak kandani kok yo angel men. Tahu asobah tahu enggak? Asobiah, ta'asub, fanatik golongan. Paling bener golonganku, paling bener kiaiku, paling bener ustadku, sing liya salah kabeh. Kalau dia masih pakai kayak gitu kayak itu, berarti insya Allah tidak karomah. Itu adalah istighfar, istidrat, atau ndak sihir, atau tidak sulap. Jadi antara pesulap dan si A mana? Jenengan mendukung yang mana Pak? Dukung sing tidit gitu. Dukung kelambi judi. Nah ora tak pecat jadi anak buah. Guyon, ini guyon Pak. Lanjut, kata Ustadz Fadlan di dalam tulisannya. Dan bahkan mereka kadang menamakan diri mereka sebagai orang apa? Padahal sekolah SD tak lulus. Foto ijazahnya nilai 0 KB. Matematika 1. Fisika piro? Jal nilai ya. Paranormal. Penasehat spiritual. Orang tua dan sebagainya. Padahal wong ejek nom tapi diarani orang tua ya. Masalah mereka dan sebagainya padahal mereka dekat kepada wali syekh. Masalah mereka semakin membengkak dan bertambah parah. Orang yang datang ke dukun kira-kira selesai masalah enggak? Jujur jenengan. Orang yang datang ke dukun selesai masalah enggak? Selesai.
Saya berarti sering ning dukun ya, wajahmu wajah sering ning dukun ya. Orang yang sering datang ke dukun selesai enggak masalahnya? Betul. Bukan nih, selesai enggak? Sering dukun. Ibu-ibu, orang datang ke dukun selesai enggak masalahnya? Tidak, tambah masalah yo. Karena biasanya pakai ayam cemani, apa kembang kerantil, sumur banyu pitu. Ustaz tak apal, lakukan sering ruqyah wong, Pak. Terus apa meneh, Pak? Mandi kembang tengah malam. Macam-macam lah. Ritualnya macam-macam. Makanya saya langsung ngomong ketika ketemu dukun-dukun iki sering tak kerjani. Mbah, jenengan karo aku cek sakti aku. Tak ngono. Kok iso nang? Oh, jelas. Ilmune jenengan, Mbah, urung ono apa-apane karo ilmuku. Lah ilmuku apa to? Ilmuku Al-Qur'an karo sakti ra karo ngamal Al-Qur'an dan hadis. Sakti. Sakti ini bukan masalah dibaca rampan, tapi insya Allah kita mendapatkan ridho Allah itu. Sakti itu ketika kita masuk surga, dapat ridho Allah itu namanya sakti. Kok iso ngono nang? Ya iso to. Nek ora percaya buktine Mbah tanding karo aku. Wani nang? Yo turah wani nih Mbah. Cinta. Langsung. Saya aku di senjata lur jal jiko Mbah. Terawang. Padahal tak hapus itu. Ning kono nang. Jiko jal Mbah. Tak bakal kuat Mbah, wis tak isi ya. Padahal ya tak hapus itu. Iso ora Mbah? Ora iso. Mulane kan wis ngomong ilmu jenengan sak ngisore ilmu. Kowe ngobrol dari bar isak sampai jam 3. Bar jam 3 Mbah terus ke pol subuh makanya jamaah yo. Ora aku tak turu. Jadi ngobrol nanti ngobrol sampai jam 3 betah tapi subuh jak sholat angel ya wis. Tanda-tanda. Terus lanjut. Kapankah datang para kekasih Allah yang beriman dan bertakwa menolong mereka dari kesesatan hidup yang begitu menyengsarakan? Saudaraku, jadilah Anda orang-orang yang mengajarkan kebenaran mukjizat Al-Qur'an atau meyakinkan mereka terhadap kebenaran Al-Qur'an. Sihir seton apapun bentuknya, apapun wujudnya, bagaimanapun caranya adalah kebatilan dan ia pasti hancur ketika berhadapan dengan mukjizat Al-Qur'an. Yuk ulangi, kata-kata diulangi yuk. 1, 2, 3. Sihir seton apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun caranya adalah kebatilan. Pasti akan hancur ketika berhadapan dengan Al-Qur'an. Sepakat? Allahu Akbar. Ulangi nih, apa lagi kita. Jadi nak ketemu dukun, ngenekno langsung. Saya tegas tapi aja ndedeg, Mbah. Saya tegas. Yo ulangi. Sihir dari setan, apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun caranya adalah kebatilan dan pasti akan kalah dengan ayat-ayat Allah dan doa yang diajarkan Nabi. Sepakat? Allahu Akbar. Pas ngene nggo direkam lho, mungkin untuk diviralkan gitu. Jadi di video nonton diviralkan. Sing kata-kata ini ilmu apik gitu. Dike ulangi yo. Iki maksudnya ilmune iki maksudnya iki lho. Ben awakmu ketemu dukun ra tau ndredeg lho mesti. Ono dibaca rapan to ndredeg, ono wong anu rambute dawa sithik ndredeg, ono wong gagah sithik ndredeg mesti kentel lho. Jadi ketemu siapapun ngomong sihir adalah ilmu dari setan. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun caranya adalah kebatilan dan pasti akan kalah jika berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa yang diajarkan Nabi. Dalilnya dalil rasa terok kita mau tok mantrane mau kok mantra ampuh ketemu dukun ya.
Dalilnya adalah firman Allah di surat Yunus ayat 81. Dalilnya apa, Bu? Pak? Surat Yunus ayat 81. Jadi jenengan ngadepi dukun sehebat apapun, sesakti apapun, rewangane jin mbuh arek nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, apa? Kulon, nyiblorong, lirik. Wes apapun lawannya dengan apa? Surat Yunus ayat 81. Itu dihafalke, bareng-bareng dihafalke. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Analon majitum bihis sihar. Apal durung? Majitum bihis sihar. 1 2 3. Apal? Nah, rapal apa kan dukun yang dredeg kok ora apal. Kudune apal. Majitum bihis sihar yo. Sesapal durung. Semua apal ke dhewe lah. Yunus 81. Innallaha sayubtilu. Apal tekan dulu. Mau dihafal ke. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Apa yang kalian datangkan adalah sihir. Jadi kalau ada orang-orang nyantet gitu, ada orang yang melet, gendam, terus apa ilmu apa sing macam-macam apa? Apa, Pak? Gendam, santet, pelet, jaran goyang, apa meneh? Semua macam-macam langsung ngomong wae. Ma jitum bihis sihar. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Apa yang kalian datangkan adalah sihir. Sesungguhnya Allah pasti akan memusnahkannya. Jadi sihir ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah bisa berarti nak jenengan ijek sok kena sihir, ijek sok kalah karo sihir, berarti iman jenengan dita, macane Quran dita, salate dita, jumblune dita, jomblo abadi. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan berlangsungnya perbuatan para perusak. Quran surat Yunus ayat 81. Ini adalah kejadian ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya berupa apa? Ular. Tali menjadi apa? Ular tampaknya. Kemudian Nabi Musa juga lemparkan juga apa? Ularnya lebih majitum bihis sihar. Innallaha sayubtilu. Innallaha la apa? Malah lali dan yuslihu amalal mufsidin. Apa yang kalian datangkan adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan memusnahkan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan, akan mengalahkan, akan menghalang-halangi orang-orang yang suka membuat kerusakan. Apakah sihir itu? Ada yang tahu sihir? Kita buka contekannya. Sihir menurut bahasa Allah berkata sihir adalah suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada setan dengan pertolongan dari setan. Semua perbuatan yang minta pertolongan setan mendekatkan kepada setan. Itu namanya menurut Allah. Al-Azhari berkata, arti kata sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Memalingkan sesuatu
dari hakikat yang sebenarnya. Ibnu Mandur berkata, seakan tukang sihir tersebut menampakkan suatu yang batil dalam bentuk yang benar dan membayangkan sesuatu tidak menurut hakikat yang sebenarnya. Penyihir tersebut telah menyihir sesuatu dari aslinya, berarti ia telah memalingkan bentuk yang sebenarnya kepada bentuk yang lain. Jadi memalingkan, kere tapi sok dandane wong sugih, kira-kira sihir deh. Sihir. Sugih dandane kere. Pilih mbak, pilih calon suami sing kere tapi sok sugih apa sing ketek sugih tapi ketoke kere, pilih ndi, Mbak? Iki wis nikah kabeh tau kuwi. Yang belum nikah. Pilih calon suami yang kere tapi sok sugih, tampilannya kita parlente. Padahal jari Adit omahe gedhe. Kemakine ra karuang ngono nang omah Adit. Atau orang kaya tapi nggo katok kolor. Pilih ndi, Mbak? Wis tua-tua kabeh tadi. Nah, lanjut. Syamir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, ia berkata, orang Arab menamakan sihir itu karena ia mengubah sehat menjadi sakit. Di antaranya juga apa? Mengubah orang yang sehat menjadi sakit. Ibnu Faris mendefinisikan sihir seraya berkata, suatu kaum mengatakan sihir adalah menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran. Batil tapi seolah-olah benar. Contohnya apa? Kira-kira apa, Pak? Kira-kira batil tapi seolah-olah kebenaran apa? Kalau zaman dulu, kemarin-kemarin, kasus yang ada di sekitar kita, kadang-kadang para dukun-dukun itu untuk menutupi perdukunan dia, kadang-kadang dia juga buat kayak semisal pengajian, kayak semisal apa doa bersama atau apalah. Dan dia juga kadang-kadang juga mendekati kiai-kiai, ustadz-ustadz, mungkin para habaib, mungkin para orang-orang yang apa? Yang ditokohkan. Oh, ternyata Om Habib itu dekat sama itu, kiai itu dekat sama dia. Nah, itu untuk melegalkan perbuatan perdukunan dia. Makanya jangan harus hati-hati. Memang ketemu orang itu harus ilmu. Makanya ilmu hikmah itu, kalau menurut Buya Yahya, ngerti Buya Yahya? Oh, ngendi, Pak? Ngerti. Indramayu toh. Indramayu Cirebon. Terserah lah sebenarnya. Sebenarnya aku tidak ngerti. Menurut Buya Yahya, ilmu hikmah itu adalah ilmunya orang-orang yang ahli ilmu. Maksudnya Pak, orang yang benar-benar belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab-kitab para ulama soleh. Kemudian akhlaknya seperti akhlaknya ulama-ulama para nabi, itu namanya orang-orang yang punya ilmu hikmah. Bukan orang yang dibacok rampan, rambutnya gondrong, kresek lemah, gitu. Terus gegere bolong, misalnya dibacok rampan, ditembak rampan. Nah, itu dia mengatakan atas nama apa? Ilmu hikmah. Sepakat dah? Ilmu hikmah adalah di surat Luqman. Ayat berapa, Ustaz? Iya, surat Luqman. Luqman itu orangnya tidak ganteng. Kalau Ustaz Yenal, wah ganteng Ustaz Yenal, peng-peng. Kalau Rizal, wah ganteng Rizal. Tapi payu Luqman. Rizal belum payu-payu ya. Itu Luqman tuh diceritakan orangnya tidak ganteng, mungkin keriting ya. Enak orang ganteng kira-kira ning kene sapa yang paling ganteng ya. Nah, aku ketek ora termasuk paling ganteng ya. Ya setengah-setengah lah. Nak bandingke karo Rizal yang ganteng Rizal. Tapi nak bandingke sing rapat ganteng ya ganteng aku lah, setengah-setengah. Orang ganteng tapi ketika dia menasihati anaknya, ilmu hikmah itu sampai di ahli hikmah adalah apa? Luqmanul Hakim. Yang pertama, bersyukurlah kepada. Kemudian apa? Kemudian adzan kita dengarkan dulu.
Sebenarnya pendapat ulama banyak sekali tentang arti sihir. Ini yang terakhir ya, yang saya bacakan ini karena Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra, jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir, atau hatinya, atau akalnya. Jadi bisa berpengaruh pada badan, hati, akal, tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi. Di antaranya ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa menggauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian atau rasa cinta kepada orang yang sebenarnya dibenci, atau yang lain-lainnya. Jadi sihir itu dampaknya bisa apa? Sampai mematikan, nyakiti akal kita, nyakiti hati kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sihir. Amin Allahumma. Ini sihir nanti insya Allah tak bahas tuntas ya, urut gitu. Karena orang kadang-kadang kena sihir tapi raro mongso kena sihir. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat karena sudah sudah Isya. Mari kita tutup dengan doa kifayat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang kurang sopan, itu dari kebodohan saya. Mohon dimaafkan, dan kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.